Ilir ilir tanjung wong sumile. Le, maju le, ndak kebelet le. Wek. Ayo, Bek, makan yang kenyang ya. Bolo, pantau terus bebeknya. Pastikan bebek-bebeknya makan dengan lahap ya. Teman, sepulang sekolah, aktivitas kami selain bermain, ya membantu bibiku ini angon bebek. Bebeknya cukup diawasi dari kejauhan saja teman. Pastikan kita tetap tenang dan jangan sampai mengganggu, apalagi membuat bebek panik. Iya, selamat makan Bek. Nikmati saja kebersamaan kalian. Kalian pasti penasaran kan dengan alat yang kami gunakan di kepala ini? Namanya kowangan teman. Kowangan merupakan alat pelindung kepala yang digunakan oleh sontoloyo atau tukang angon bebek. Kerangka penutup kepala ini berfungsi untuk melindungi diri dari paparan panas matahari dan hujan. Kowangan awalnya hanya dijadikan untuk payung teduh para petani saja. Seiring berjalannya waktu, kowangan dimodifikasi menjadi alat musik yang dikenal dengan sebutan bundengan. Lang, tulang kan dogek kuwi lang, bebeke lang. Oh enggak Bu. Weh, kayaknya kok kene iki akeh Jo. Jo dijebak doke ya. Wah, iki tak wadah ya lang. Ya. Gak pakai lama, kumpulkan semua telurnya kawan. Oh iya, untuk jenis bebek yang dipelihara bibi ini, yaitu bebek petelur. Bebek akan mulai bertelur dari umur 6 bulan sampai dengan umur 1 tahun lebih teman. Bebek yang diberi makan dengan pakan baik bisa menghasilkan telur setiap harinya. Jo, golekna Jo. Kiki jodoh kiki nunu. Satu persatu telur berhasil kami kumpulkan. Ayo, Bolo, masukkan ke dalam entik. Wes tau ro. Pun. Wes diterken nang omahe Bude ya. Kan dhewe ki rega jo piye? Resik-resik sisan yo ngresik ndak sisan Jo. Nah kali. Nggih. Karena telur bebeknya penuh dengan lumpur, alangkah baiknya kalau kita bersihkan di sungai sebelum kami antar ke tempat bibi. Alon-alon Bolo, jalannya licin, jangan sampai terjatuh. Lang, aku luweh lang. Ayo tambahin keong sisan Jo, tambahin dok. Ide bagus nih. Sepulang sekolah, kami memang belum makan siang teman. Farel, minta tolong cuci telurnya sampai bersih ya. Aku, Abdan dan Mada mau cari keong di sekitar sini. Keong yang kami cari berjenis keong panjang atau dikenal juga dengan sebutan siput sungai. Siput ini banyak terdapat di dasar sungai dengan aliran tenang. Untuk bisa mendapatkan keong panjang, kita harus benar-benar teliti. Soalnya keong panjang memiliki ukuran kecil dan hampir sama dengan bebatuan. Disebut keong panjang karena bentuknya memanjang dengan cangkang keong berwarna kehitaman. Aku itu iki. Ya. Cari lagi yang banyak kawan-kawan. Yes! Satu persatu keong panjang mulai terkumpul. Lama-lama perut terasa makin lapar teman. Rasanya sudah gak sabar buat olah keong panjang ini menjadi masakan yang lezat. Ayo tambah sedikit lagi kawan. Nah, sepertinya sudah cukup. Weh, masih tak urang. Urang sama wis urang. Wis ki akeh. Ayo sini tak mulai. Keong panjang yang sudah dibersihkan siap untuk kami olah. Kita siapkan dulu bahan-bahannya teman. Weh, Abdan, tolong diweke gini. Untuk memudahkan saat makan keong nanti, terlebih dulu kita buang bagian pangkal keongnya. Sementara itu, siapkan juga irisan tomat, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Hati-hati pegang pisaunya Mada, Farel. Awas kena tangan. Lang, bumbu siap. Ya, lagi masak. Ya, ki kolongnya ya wis akeh. Hehehe. Lang, wis mateng mau bro. Wis, mangan. Yo. Aku lali nang tas kono tupat iki. Yo, ngono cipoke. Nah, iki siji. Monggo, maem. Keong panjang buatan kami enak banget, teman. Dagingnya gurih dengan tambahan bumbu yang nikmat. Belum lagi ada campuran telur bebek. Ini benar-benar bikin ketagihan. Untung saja aku sudah menyiapkan ketupat buatan ibu di dalam tas. Jadi bikin acara makan kali ini semakin lengkap. Kap. Ayo kawan, kasih bersih. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Enak ya? Nambah. Oh iya, keong panjang memiliki sejumlah manfaat loh teman. Mau tahu? Nih, aku kasih tahu. Saat di kelas, Pak Guru pernah bilang kalau kandungan protein keong jenis ini lumayan tinggi loh. Dapat menjaga daya tahan tubuh menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, lendir keong panjang memiliki kandungan antiseptik dan anti radang yang dapat membantu menyembuhkan luka. Yeay, mantap toh. Benar-benar bikin nagih kan? Ayo, tambah lagi. Bedo, nek wis marang ngono ke dokter kulit ya. Aku angane aku nanti. Leli, mau kali sepurane ya? Aku ya. Ya kan ngake Pak. Oh, gawe kene yo. Yuk, kita antar telur bebek ini ke tempat Bibi kawan. Nah, itu Bibi. Maafkan kami ya, Bi. Sedikit lama antar telurnya. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Niki Bude enten ndok. Le, oh nggih matur suwun nggih, Le. Iki Bude arek masak kembang suwek. Tulung Bude golekno kembang suwek ya, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rebut bolanya kawan. Jangan sampai tim lawan berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Bermain di alam terbuka seperti ini memang seru banget. Nggak harus pakai alat permainan yang mahal kok. Cukup memanfaatkan hasil alam seperti bola yang terbuat dari daun pisang kering ini. Atur strategi dan serang. Giring terus bolanya. Pastikan tim kita kompak. Sepertinya pertandingan bola kami kali ini semakin sengit teman. Masing-masing tim sama-sama kuat. Ayo Abdan, Farel, dan Mada. Kita harus lebih gesit lagi menggiring bolanya. Dan gol! Yes! Tim kami berhasil membobol gawang lawan teman. Skor sementara menjadi 1-0. Eits, jangan cepat puas. Bisa jadi tim lawan akan menyusul perolehan sementara. Iya, tuh kan benar. Tim lawan mengimbangi posisi sama teman, yaitu 1-1. Ternyata tim lawan semakin kuat nih. Permainan bola kami kali ini cukup membuat keringetan. Mantap kawan. Apa? Celang gawe keuangan karo Joko kembang suwe. Jo. Ya wis kanca-kanca tak pamit sik ya. Oh iya. Dalam permainan, kalah menang bukan jadi masalah. Kapan-kapan kita main lagi ya.
Kita lanjut bertualang yuk. Sebelum mencari bunga suwak, kita mampir dulu ke rumah paman kawan. Siapa tahu paman bisa mengganti keuangan milik Abdan yang terbawa arus sungai. Kuwi Pak De kowe wae sama. Kowe wae. Kowe wae. Wes. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Apa lang? Ajeng njaluk tulung Pak De. Digaweke keuangan iki Abdan. Nggih. Keuangane kelelep. Walah tak kira ono apa. Tapi Pak De ra ono bahane. Jlumpring-pring. Oh nggih Pak De tak goleki sik bahane. Oh iya. Hati-hati. Oke lah kalau begitu. Kalau hanya kulit bambu sih, kita bisa carikan paman. Berangkat kawan. Hati-hati Bolo, jalanannya lumayan licin. Semoga saja bunga suwak pesanan Bibi ada ya. Ki kembang suwak ning ndi yo? Biasane nakane ono, biasane ki. Tenane. Tenan. Ning ndi yo? Wis digoleki yo, digoleki yo. Menawa Ndi yo? Iya. Kuwi. Oh, Akhirnya kami menemukan bunga suwak. Teman, sebelumnya kalian pernah lihat bunga jenis ini tidak? Dari bentuknya, pasti dari kalian ada yang menganggap bunga suwak ini sama dengan bunga bangkai yang dilindungi kan? Padahal beda loh. Bunga suwak adalah bunga tumbuhan suwak atau dikenal juga dengan sebutan porong. Bunga suwak memiliki diameter yang cukup besar teman, dengan tangkai yang dikelilingi oleh satu kelopak yang memiliki warna cerah. Wih, bunga suwaknya lumayan banyak ya. Gak pakai lama, kita petik kalau begitu. Jo, olehna Jo. Potong bagian pangkal batang bunga suwak, kemudian kumpulkan. Oh iya, gak cuma bunganya saja, umbi tanaman suwak juga banyak diolah menjadi masakan dan kue, khususnya di Pulau Jawa. Bolo, hati-hati dengan bunga suwak ini jangan sampai terkena tangan. Getah bunga suwak ini menimbulkan gatal jika terkena kulit. Kita ambil bunga suwak secukupnya saja ya. Iki saya tok ya De, saya tok ya akeh. Oh, lang. Yo, bali wae yo, wis oke kok. Ayo. Kira-kira bunga suwak dan telur bebek ini mau diolah jadi apa ya? Aku penasaran. Ya sudah, ikutin prosesnya ya teman. Untuk bahan tambahannya, Bibi sudah menyiapkan sejumlah bumbu. Mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan santan. Kata Bibi, sebelum dimasak, bunga suwak harus direndam dengan air garam terlebih dulu untuk menghilangkan getah yang ada pada bagian bunga suwak. Setelah itu baru deh siap untuk dimasak. Pulang seneng pora karo jangan kembang suwak. Seneng Bude iki akene tepanggung. Oh, sesuk jangan meneh ya nek seneng ya. Nggih. Potong bunga suwak menjadi beberapa bagian. Masakan khas Temanggung juga nggak kalah enak dengan daerah lain di Pulau Jawa. Jenisnya pun beragam, mulai dari kering sampai berkuah, bisa dengan mudah kalian dapatkan. Buat kami, olahan bunga suwak bukan hal yang aneh teman. Bunga suwak memang sering dijadikan sebagai menu harian. Sampun le. Sampun Bude. Wes Bude tak masak saiki nek wes. Tumis irisan bawang lengkap dengan daun salam dan potongan tomat sampai harum, kemudian campurkan bumbu halus. Oseng-oseng sampai bumbu matang. Setelah aroma bumbu mulai tercium, masukkan potongan bunga suwak, lalu aduk sampai tercampur rata. Ayo, siapa yang sudah nggak sabar dan penasaran dengan rasanya? Tahan ya, tunggu dulu sampai matang. Biar makin nikmat, siram dengan kuah santan teman.
Diamkan sampai kuah mendidih. Setelah itu, masukkan telur bebek. Pelan-pelan, jangan sampai telurnya hancur. Teman, ada tips nih dari Bibi saat memasak olahan santan. Pastikan kuah santan diaduk perlahan agar tidak pecah. Kata Bibi, kuah santan yang pecah akan membuat masakan lebih cepat basi. Diamkan beberapa saat sampai bumbu benar-benar meresap. Ayo mumpung isih anget do dimakan. Monggo maaf. Duh. Maaf ya Bi, saking ngilernya sampai rebutan. Ambune enak tenan iki. Aja lali berdoa dhisik, Le. Rasa bunga suwak enak sekali teman. Teksturnya lebih mirip jamur tanpa ada aroma sama sekali. Campuran bumbu dan kuahnya juga sangat nikmat. Belum lagi tambahan telur bebek. Ikan dulu, jangan sampai ada yang tersisa. Meskipun termasuk tumbuhan liar, ternyata bunga suwak memiliki sejumlah manfaat loh. Kata Bibi, bunga suwak merupakan salah satu sumber energi yang mampu menghasilkan karbohidrat yang tinggi. Selain itu, bunga suwak juga banyak dikonsumsi untuk menyehatkan tubuh setelah sakit. Perut kenyang, hati pun riang. Teman, kita harus segera bergegas menuju hutan bambu untuk mengambil kulitnya sebagai bahan dasar membuat koangan. Bambu memang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gak cuma batangnya, melainkan hampir dari seluruh bagian dari bambu. Kali ini yang aku butuhkan hanya bagian luar bambu yang sudah terlepas dengan sendirinya. Warga di sini menyebutnya cumpring. Ayo, langsung saja kita kumpulkan. Iki entoginya. Iki oka tenanan kene. Oh iya, alon-alon yo bolo. Kulit bambu memiliki tekstur kering yang membuat mudah hancur. Selain itu, pada permukaan kulit bambu terdapat bulu halus yang bisa menyebabkan gatal. Gede ya. Tolong hilang. Loh, ana apa, Dan? Ngopo ke? Ya tak rono. Ngapa? Loh, ngapa? Makane ramangan wae. Abdan, ada-ada saja kamu. Kulit bambu sudah terkumpul. Kalau begitu, kita bawa yuk ke rumah paman. Iki kayaknya cukup jajak digoreng Pak Dejo. Pemandangan alam seperti ini bisa dengan mudah kalian temukan di Temanggung. Sejauh mata memandang, hijaunya perkebunan benar-benar memanjakan mata. Apa, Mbak? Kandi. Ayo sapa jebok prank. Kok prank olah oke ora? Gawe apa kuwi? Koangan. Ya wis saiki melu aku wae. Amek kembangkul. Ya. Aku tak masakake wis. Asik. Rezeki memang gak kemana. Ayo Bolo, kita bantu panen kembangkul. Semangat! Kembangkul atau dikenal dengan bunga kol merupakan salah satu produk pertanian yang banyak dibudidayakan di Temanggung. Bentuk kembangkul hampir mirip dengan brokoli teman. Hanya saja, kembangkul memiliki warna putih dengan kepala bunga yang banyak dan padat. Untuk bisa panen kembangkul dibutuhkan usia sekitar 4 bulan lamanya. Lihat teman, bagian kembangkulnya besar-besar sekali. Le, nglebokne kaya ngene Le. Pak. Ditekuk sih. Eten iki, Pak.
Nggih. Memanen kembang kol ternyata ada caranya. Potong bagian pangkal kembang kol, kemudian diamkan selama 15 menit sebelum dimasukkan ke dalam keranjang. Kata paman, proses ini untuk menjaga supaya kembang kol bertahan lebih lama dan tidak mudah busuk. Bisa ora lah? Iso ki, Mbak. Ya alon ya, sing gede-gede sing jempuki. Wis tak jebule gede. Ya. Kembang kol yang sudah siap tinggal dimasukkan ke dalam keranjang, teman. Kol bunga ini menjadi salah satu sayuran yang paling banyak peminatnya loh. Setelah terkumpul, hasil panen ini siap untuk dikirim ke sejumlah pasar yang ada di Temanggung. Kakak paling tahu deh kalau urusan perut. Kembang kol yang barusan dipanen akan diolah menjadi sesuatu yang bikin nagih pastinya. Selain kembang kol, bahan lainnya terdiri dari tepung beras, tepung bumbu, dan pelengkap lainnya. Siapkan bawang dan cabainya, teman. Sementara itu, kakak menyiapkan kembang kol yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kalau biasanya kembang kol diolah menjadi tumisan dan berkuah, kali ini kakak membuat olahan sedikit berbeda loh. Saatnya membuat adonan. Masukkan tepung beras, beri sedikit bumbu dan campur dengan air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan potongan kembang kol dan lumuri dengan adonan dan tepung bumbu. Lakukan sampai semuanya siap, teman. Ya, mirip-mirip fried chicken lah. Bahan sudah siap semua. Goreng kembang kol sampai benar-benar kering. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya matang merata. Apinya juga jangan terlalu besar untuk menjaga supaya baluran tepung tidak gosong. Terakhir, tumis irisan bawang, cabai, dan bumbu halus. Oseng-oseng sampai matang dan siap dijadikan sebagai saus cocolan. Azek! Yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga. Masakan kembang kol buatan kakak siap diicip. Hehehe. Mateng, Mbak. Wis. Oh ya. Aja cipok, Enak tenan nggih. Enak ya. Kembang kol crispy buatan kakak ternyata seenak itu, teman. Rasanya gurih, bagian tepung luar bunga kol renyah dengan sensasi kriuk. Enak tenan iki. Lang, mantep iki, Lang. Mangan. Olahan yang satu ini paling cocok dimakan dengan saus, teman. Hayo, colek lagi sausnya. Rasanya sedikit pedas, tapi seperti tidak mau berhenti lidah kita. Teman di rumah mau? Minta tolong ibu kalian buatkan ya. Ini sih benar-benar bikin lagi. Ayo tambah lagi bolo. Lang keuangannya nyong piye? Ndak kok dok mangan pikareng kok ae. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Walah lang golek trumpring-pring suwe men. Ngapura Pak De wau dolan sik. Niki trumpringe. Ya. Gini. Hampir semua bagian keuangan terbuat dari bambu. Proses membuatnya butuh keterampilan dalam menganyam. Siapkan bambu untuk kerangkanya. Kemudian bentuk melengkung. Setelah itu, bagian dasar kerangka keuangan ditutup dengan kulit bambu. Ya, ngono. Iki Lang wis resik Lang. Teman,
Penggunaan kowangan memang sudah ada sejak dulu. Selain digunakan saat angin bebek, kowangan juga dijadikan sebagai pelindung kepala saat beraktivitas di alam. Dulu, sebelum ada payung, kowangan hampir selalu digunakan oleh para petani yang ada di Jawa Tengah, teman. Beda daerah, beda penyebutan. Rekatkan kulit bambu sampai benar-benar kencang. Pastikan semua bagian tertutup dengan sempurna. Yeay! Kowangan milik Abdan sudah selesai. Awas, jangan sampai hanyut lagi ya, Farel. Pasti iya. Api tenang ya, Dewa. Apa iki? Padahal aku mau beli jinten. Pak D to. Gelem. Nah, dandani sih ini. Kalau dikasih sih nggak nolak, Paman. Asik, kami diberi mobil-mobilan bambu. Terima kasih, Paman. Tiba aku ya api iki. Apik kabeh. Iki dicekel apa tiwam apa dalang dhewe. Biar tampilan mobil-mobilannya semakin keren, alangkah lebih menarik kalau kita hias saja, teman. Warnai sesuka hati yuk. Permainan mobil-mobilan buatan Paman ini terbuat dari bambu dan kayu. Permainan jenis ini sudah ada sejak dulu dan menjadi favorit anak-anak dari masa ke masa. Iki bakalan api gunanya, Chan. Oh, iya. Balik. Mang satu lang. Wih, gimana teman? Mobil-mobilan yang sudah kami warnai, mantap tidak? Menyala bulu. Sepertinya kita butuh tempat yang asik nih buat bermain geledekan ini. Oke, aku tahu tempatnya. Ikuti terus petualanganku ya. Gas, gas, gas. Dorong yang cepat kawan. Walau terbuat dari bahan alam, tapi mainan ini gak kalah keren dan antik kok. Biar bisa ngebut, bagian setir mobil dilengkapi dengan kayu yang berfungsi sebagai dorongan. Piye bolo, kalau kita adu balap saja. Teman, kalian penasaran ya? Kenapa mobil-mobilan kami lengkap dengan nama Trans 7, angka 23 dan lainnya? Ini sengaja kami buat untuk merayakan ulang tahun Transmedia yang memasuki usia 23 tahun, teman. Semoga di umur yang baru ini Transmedia semakin menghasilkan program-program bermutu, pastinya dengan semangat baru. Ayo dorong lagi kawan. Menghabiskan waktu bersama sahabat memang seseru itu, apalagi ditemani pemandangan alam yang sangat indah. Ayo, siapa lagi yang mau ikutan bertualang bersama si Bolang?